Itu ceritanya kalau kita naik Gunung Kamulyan, kok lihat ada orang tua yang lagi angon kebu itu kalau dia kotorannya jatuh itu diambil, itu katanya kalau untuk pertanian atau apa itu. Berarti mirip itu cerita anak kebo selamat di Solo itu biasanya. Mirip. Kalau di sini anak kebon danu namanya. Sinar pagi mulai memancar, pertanda bahwa aktivitas manusia kembali dimulai. Termasuk saya beserta rombongan yang pagi ini akan menuju Gunung Kamulyan. Gunung Kamulyan merupakan salah satu Seven Summit di Kabupaten Batang, yang mana merupakan gunung kedua yang akan saya daki setelah Gunung Sipandu. Untuk mendaki Kamulyan, kita harus sampai dulu di Tugu Sijeruk, Desa Pacet, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dalam pendakian ini, saya bersama kawan-kawan Sing Seben berkesempatan mengikuti kegiatan Kak Vida yang sering melakukan kegiatan outdoor bersama komunitasnya. Salah satunya adalah pendakian TikTok. Dan hari ini rencananya kami akan TikTok Gunung Kamulyan. Ngomong-ngomong soal TikTok, apa sih TikTok itu? TikTok adalah sebuah istilah untuk naik turun gunung dalam waktu sehari tanpa menginap atau membuat camp di gunung. Istilah ini muncul untuk pendaki yang akan mendaki gunung dengan jarak tempuh puncak tak jauh dari rata-rata 2-3 jam saja. Ternyata di sana sudah ada Pak Yus yang menunggu. Pak Yus adalah ketua komunitas pendaki gunung Kabupaten Batang, sekaligus yang akan menjadi porter kami kali ini. Dikarenakan belum ada base camp-nya, kami transit di rumah Pak Sabar penduduk sekitar. Rencananya rumah Pak Sabar inilah yang akan dijadikan base camp resmi nantinya. Sama Pak Gak, ini gawe jalur anyar, karo aku lagi duluan. Betul yang jalur masak bunga kita duluan nih. Ini sebenarnya, iya. Kalau Pak Daan sama saya. Oh, sungai ini kok beri komplek ya, sungai ini kok terus. Setelah menikmati teh dan berbincang ngalor ngidul mengenai Gunung Kamulyan, kami pun mulai mempersiapkan diri untuk mendaki. Di pendakian ini saya bersama 10 kawan lainnya. Ada kawan-kawan dari Sing Seben, Kak Vida bersama ayah dan temannya, ada Pak Aji, juga Pak Yus. Supaya kita diberi kesehatan, keselamatan, dan pulang lagi dengan selamat. Mari kita berdoa sesuai agama. Gunung Kamulyan, sukses! Selesai berdoa yang dipimpin oleh Pak Aji, kakek ini kembali melangkah mencumbui medan awal bebatuan. Jalan awal ini merupakan jalur penghubung untuk menuju Desa Siranti, desa terpencil di atas gunung yang aksesnya sangatlah susah. Yang membuat saya tertarik untuk mendaki gunung ini karena masih jarang ada pendaki ke sini. Di sisi lain juga masih banyak cerita-cerita mistis dan satwanya yang masih banyak, termasuk masih adanya macan kumbang. Kayak Belanda sini. Banyak sebenarnya jalur-jalur Belanda itu di tengah. Iki kan nanti nembusnya pertigaan lagi. Kalau dari Arah kita belok kanan, sebelum masuk Batak belok kanan. Terus
nanti ngelewatin Curug Perahu sama Curug Ginting. Oh, Curug Ginting. Cari pada anak bah. Kalau ke Curug ya memang harus nyampe Siranti dulu. Udah tekan ah. Curug Perahu bagus loh. Katanya nunggu yang belakang. Masih Nanti jauh. hilang. Oh guys, udah lama banget gak muncak naik gunung. Fisiknya kurang terasa, jadi rada ngos-ngosan kayak gini. Setelah kontur bebatuan, trek berubah menjadi tanah basah di kanan kiri pepohonan yang rimbun. Ternyata jalur sudah tertutup rapat. Berbeda saat 7 bulan lalu, Pak Yus mendaki ke sini. Oke, medannya kayak gua kan oke. Harus merangkak kayak mau diklat sar satpam. Aja bekan. Aja bekan lagi diklat sar ya. Kelihatan ini emang puji yang kena kejaib. Rama yang membawa karir besar tentu sangatlah kesulitan bergelut dengan ranting pepohonan yang menghadang. Semakin ke atas, jalur semakin tertutup. Sesekali kami harus menebas pohon yang menghalangi langkah. Bukan berarti kita sembarangan menebang pohon. Justru malah kita kembali membuka jalur untuk mempermudah pendaki jika setelah kita ada yang mau kesini lagi. Sebab dikhawatirkan jikalau belum pernah mendaki ke sini sebelumnya dan tak menemukan jalur, akan tersesat entah kemana. Kata Pak Yus, sering terjadi pendaki tak sampai puncak akibat tersesat tak menemukan jalur. Betul, Pak. Udah 11. Kalau ada orang dagang atau apa itu pasti ninggalin sesuatu di sini. Entah itu uang, entah itu rokok atau apa itu biasa di bawah-bawah itu ada. Cuman karena ini katanya udah foto. ya udah lama enggak. Dan ini pun nggak boleh dipindah. Ketika mau buka jalan itu nggak boleh dipindah. Di dewe ninggal kayak apa kayak permen kok. Ninggal kenangan. Kalau cerita mbah-mbah saya dulu itu sesajen kok. Iya, ya mirip kalau sini orang bilangnya sedekah, Pak, bukan sesajen. Dulu itu katanya ada orang dari Siranti itu mau jualan. Nah, ternyata sampai sore itu dagangan kan nggak laku sama sekali itu kan. Pas ketika pulang itu ini sedekah. Dagangannya itu ditinggal di sini. Karena nggak laku ditinggal pulang itu kan. Kemudian besoknya dia jualan lagi itu dagangannya laris luar biasa, Mbak. Ya, dan kalau cerita yang paling kan yang namanya Kebun Danu itu, Mbak. Apa gimana? Kebun Danu itu ya semacam kalau cerita orang-orang dulu itu ya semacam ya pesugihan atau apa itu. Oh iya. Itu kan, Masih ki PPKM kok ki? itu kan kata itu ceritanya kalau kita naik Gunung Kamulyan kalau lihat ada orang tua yang lagi angon kebu itu kalau dia kotorannya jatuh itu diambil, itu katanya kalau untuk pertanian atau apa itu. Berarti mirip itu cerita anak Kebo Slamet di Solo itu biasanya. Mirip. Kalau di sini Kebun Danu. Oh iya, yang barusan Pak Yus ceritakan adalah situs Watu Kuwuk. Sampai sekarang masyarakat sekitar masih percaya
bahwa jika meninggalkan sesuatu atau bersedekah di area Watu Kuwuk, nanti akan mendapatkan gantinya. Perihal mau percaya atau tidak, yang terpenting kita harus menghargai kepercayaan masyarakat setempat. Tapak. Ini ada salah satu jejak kucing Satwa besar. yang ada di sini. Semoga lestari. Semoga tetap terjaga pelestariannya. Melihat tapak macan kumbang, rasa ingin bertemu juga tak ingin bertemu bercampur aduk menjadi satu. Ada sedikit rasa was-was, juga banyak rasa syukur saya karena di kabupaten yang saya tinggali masih hidup bebas satwa-satwa yang dikhawatirkan punah. Kata teman saya yang juga penduduk sekitar, masih ada juga macan tutul yang kebetulan baru melahirkan. Katanya kalau tiap pagi selalu berjemur di atas batu. Mendengar itu, rasa mengemban amanah muncul dari dalam diri saya untuk ikut serta bertanggung jawab menjaga flora dan fauna yang ada di sini. Namanya ular duel. Kalau yang bisa kita jumpa di rumah itu besar-besar. Di lebatnya pepohonan, langkah terasa semakin susah karena kemiringan semakin menukik. Tanah licin juga membuat sepatu sesekali terpeleset. Biasanya, jika musim hujan, di sepanjang jalur dipenuhi pacet. Mungkin karena masih banyak pacetnya, desa di bawah dinamakan desa pacet. Rombongan running sudah berada jauh di depan, sementara saya lebih memilih berjalan santai di belakang, sembari menikmati rimbun pepohonan, karena jarang sekali menemukan jalur pendakian yang masih asri seperti ini. Anak gue sih kan yang pertama kali nengok rock climbing, terus naik gunung, gue Tak jarang jika kita kerap tertawa melihat kawan yang kesusahan digigit duri pepohonan. Ah, kita ini bukannya dibantuin, malah ditertawain. Masih menganu nih hardcore deh, kasar. Akhirnya setelah 3 jam berjalan, sampailah kami di area puncak Gunung Kamulyan. Puncak sejati kabut. Kata-kata Mbak. kata-kata berkabut. Sayangnya, karena kita kesiangan sampai di puncak, kabut tebal melenyapkan landscape pemandangan di hadapan. Ada sedikit rasa kekecewaan yang timbul, karena sudah berusaha payah untuk sampai di atas, malah dapatnya cuma kabut tebal. Sebisa mungkin kami menghibur diri agar rasa kekecewaan terkubur dalam-dalam. Satu-satunya komunitas di Batak yang sudah berbadan hukum kita, Om. Ora kae lumbu-lumbu kok mau ki lumbu sing iso dipangan kuwi opo? Meneng tok jam sore ketemu neh. Talas mau we talas kemarin. Yo kelingan talas. Sore. Oh. Oh no. Jadi
Kak, ada ding. Ayo ding, betul ding. Kayak ana makhluk kayak gini. Ya Allah. Iki apa kesalahan Den? Kemulan atau kemul dalam bahasa Indonesia berarti selimut. Mungkin karena gunung ini selalu berselimut kabut, masyarakat menyebutnya Gunung Kemulan. Apakah kawan-kawan juga setuju dengan pendapat saya? Silahkan komen di bawah ya. Guys, kita udah di puncak Kamulyan dan sekarang waktu menunjukkan jam 12 lebih. Habis adzan duhur selesai kita turun. Semoga sampai base camp kita diberi selamat dan sehat selalu. Amin. Ayo kita let's go. Ayo kita kemon. Tanyakan pada Pepa. Ada apa? Ada oyot Belum dijahit. turun. Maksudnya piye, Mas? Ya ora penak. Geser tutup.